Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang proses perawatan jenazah. Pengertian memandikan jenazah termasuk dalam syarat mengurusi jenazah umat Islam sesuai dengan hukumnya, yakni fardu kifayah, yang artinya wajib dikerjakan, tetapi bila sudah ada muslim lain yang menunaikannya, berarti kewajiban menjadi gugur. Jenazah yang wajib dimandikan: 1. Seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, ada tubuhnya. Yang ketiga, kematian bukan karena mati syahid. Yang keempat, bayi, selama bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Yang kelima, syarat orang yang memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan jenazah: 1. Beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, sudah baligh. Yang keempat, berniat memandikan jenazah. Yang kelima, mengetahui hukum dan cara memandikan jenazah. Yang keenam, terpercaya, amanah, dan mampu menutupi aib dari jenazah. Orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki: 1. Laki-laki yang masih memiliki hubungan keluarga seperti kakak, adik, orang tua, anak laki-laki, atau kakek. Yang kedua, istri. Yang ketiga, laki-laki lain yang tidak ada hubungan kekerabatan seperti tetangga. Yang keempat, perempuan yang masih mahram seperti anak perempuan. Orang yang berhak memandikan jenazah perempuan: 1. Suami, karena seorang suami berhak memandikan istrinya serta diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Kedua, perempuan yang masih ada hubungan kerabatan seperti kakak, adik, orang tua, anak perempuan, atau nenek. Yang ketiga, perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga seperti sepupu perempuan dan tetangga. Yang keempat, laki-laki yang masih mahram. Peralatan untuk memandikan jenazah. Pertama, tempat memandikan jenazah di tempat tertutup. Jangan biarkan mudah dilihat oleh orang lain. Yang kedua, air bersih untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, sabun, air yang diberi bubuk kapur barus dan wangi-wangian tanpa alkohol. Yang keempat, sarung tangan untuk memandikan jenazah. Kelima, sedikit kapas. 6. Potongan atau gulungan kain kecil. 7. Handuk dan kain khusus basahan. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Yang kedelapan, memiringkan jenazah ke kiri. Basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kanan. Basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ke-10, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Ke-11, siram dengan air kapur barus. Yang ke-12,
Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 13. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Ke-14. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang ke-15, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan yang ke-15, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Yang ke-16, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk, sehingga tidak membasahi kain kafannya. Ke-17, setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Mengkafani jenazah. Kain kafan untuk jenazah laki-laki paling sedikit 1 lapis dan disunahkan 3 lapis tanpa baju dan surban. Sedangkan bagi wanita disunahkan 5 lapis, yaitu untuk kain basahan atau bawah, baju, tutup kepala, leher, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Biaya untuk kain kafan diambilkan dari harta si jenazah. Jika tidak ada, maka dapat diambilkan dari keluarga terdekat atau yang menanggung nafkahnya waktu dia masih hidup. Jika tidak ada, diambilkan dari Baitul Mal. Jika tidak ada, diambilkan dari seluruh umat Islam yang mampu. Urutan-urutan yang dilakukan waktu mengkafani jenazah. Yang pertama, membuat tali pengikat, kurang lebih 7 tali pengikat, kemudian diletakkan kira-kira pada bagian kepala, tangan, kaki, lutut, dan mata kaki. 2 tali untuk persiapan tali ujung atas dan ujung bawah. 2. Kain kafan dibentangkan sehelai demi sehelai yang sudah ditaburi harum-haruman. Yang ketiga, dibuatkan dan disiapkan kafan pelengkap seperti baju, kerudung, dan basahan. Yang keempat, jenazah hendaknya diberi kapur barus yang sudah dihaluskan, kemudian diangkat. Jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain kafan diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Yang kelima, kedua tangan diletakkan di atas dadanya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri atau sedekap, atau boleh juga kedua tangannya diluruskan ke bawah. Yang keenam, tempelkan kapas pada hidung, pusar, dubur, dan pada lubang-lubang yang lain. Yang ketujuh, selimuti kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar seperti itu. Yang kedelapan, setelah tubuh jenazah diselimuti dengan kain kafan dengan rapi, kemudian tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai materi mensolatkan jenazah. Setelah jenazah dikafani, kewajiban selanjutnya adalah disolatkan dalam rangka mendoakannya. Hendaknya keluarga terdekat, anak-anak, dan saudaranya ikut mendoakan dengan cara solat jenazah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sah solat jenazah. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua adalah suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, suci pakaian, dan tempat dari najis. Yang tiga, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang keempat, keadaan jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani. Yang kelima, letak jenazah diarahkan kiblat orang yang menyolatkannya. Selanjutnya, ada rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat dengan ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua, membaca doa jenazah setelah takbir ketiga, membaca doa setelah takbir yang keempat untuk jenazah dan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah membaca salam. Selanjutnya, pelaksanaan sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, dilakukan boleh berjamaah dan boleh sendiri atau munfarid. Untuk baris dan shofnya disunahkan 3 shof dan paling sedikit 2 orang.
Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah yang akan disolatkan diletakkan di depan membujur ke utara. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar arah pada kepala. Dan jika jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar arah pada lambung atau di tengah-tengah badan jenazah. Yang keempat, urutan pelaksanaan sholat jenazah dikerjakan secara tertib sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Yang kelima, wanita boleh juga ikut menyolatkan jenazah dan juga sah. Yang keenam, semakin banyak yang menyolatkan semakin baik. Menguburkan jenazah. Selanjutnya materi menguburkan jenazah. Bagi jenazah muslim wajib dikuburkan di perkuburan, dan bagi yang mati syahid wajib dikuburkan di tempat di mana ia terbunuh atau gugur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap para syuhada perang Badar. Selanjutnya, cara menguburkan jenazah. Nah, dalam membuat lubang kubur disunahkan dibuat liang lahat sepanjang badan ukuran jenazahnya. Lebar kira-kira 1 meter dan dalamnya kira-kira 2 meter atau setinggi atap ditambah setengah lengan. Dasar lubang dibuat miring ke arah kiblat. Kira-kira galian memuat jenazah, lubang kubur dibuat seperti itu kalau tanahnya keras. Kalau tanahnya bercampur pasir atau gembur, lebih baik dibuat lubang tengah, yaitu lubang kecil di tengah-tengah kubur, kira-kira dapat memuat jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Selanjutnya membaca doa pada waktu memasukkan jenazah ke lubang kubur. Yang kelima, tali-tali pengikat kain kafan semuanya dilepaskan, kemudian ditutup dengan papan atau kayu dan di atas ditimbuni dengan tanah sampai rata dan ditinggikan kurang lebih 1 jengkal. Yang ketujuh, selanjutnya menyiramkan air di atas kubur. Yang terakhir, mendoakan dan memohonkan ampun untuk jenazah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.